transkultural dalam keperawatan. Globalisasi dan perspektif transkultural diversity dalam masyarakat. Pendahuluan. 1. Deskripsi atau uraian materi. Mata kuliah ini menguraikan tentang globalisasi dan perspektif transkultural. Diversity dalam masyarakat beserta mempengaruhinya baik positif maupun negatif. Alternatif dalam pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat multikultural. 2. Kompetensi dasar. Mampu menjelaskan globalisasi dan perspektif transkultural. B. Mampu menjelaskan diversity dalam masyarakat. C. Mampu menjelaskan pengaruh diversity dalam masyarakat. D. Mampu menjelaskan alternatif dalam pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat multikultural. B. Pengkajian. 3. Uraian materi globalisasi dan perspektif transkultural. Keperawatan transkultural dalam globalisasi. Dalam layanan kesehatan, globalisasi menyebabkan masyarakat hidup dalam suasana multikultural yang disebabkan karena migrasi antar daerah dan negara menjadi lebih mudah. Keperawatan transkultural menjadi komponen utama dalam keperawatan kesehatan dan menjadi konstituen penting dari perawatan, yang mengharapkan para perawat kompeten secara budaya dalam praktik sehari-hari. Pada era globalisasi, kemajuan teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah semakin menghubungkan dunia dalam berbagai aspek kehidupan dan dengan sangat cepat dan kuat masuk ke seluruh bangsa-bangsa Indonesia. Dengan berbagai kemajuan tersebut, mobilitas penduduk dunia dengan cepat mengglobal. Perubahan tersebut membawa dampak terjadinya perubahan budaya pada penduduk dunia. Penduduk dari kelompok sosial kultural yang berbeda akan mempunyai perbedaan budaya, kepercayaan, tata nilai, dan gaya hidup. Perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan profesional harap dapat mengetahui, mengalami, dan bertindak dengan perspektif global bagaimana merawat pasien dengan berbagai macam budaya yang berbeda dari berbagai tempat di dunia saat ini. Jika faktor tersebut tidak dipahami dan dihargai oleh pemberi pelayanan kesehatan, maka pelayanan keperawatan yang diberikan mungkin menjadi tidak efektif. Adanya keragamaan budaya akan menjadi jelas bahwa perbedaan budaya harus mempertimbangkan, dipahami, dan dihargai, dan pelayanan keperawatan yang diberikan harus sesuai dengan budaya yang dimiliki. Beranggap bahwa sangat gaya hidup dalam penerapan asuhan keperawatan kepada pasien. Dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus mengetahui situasi tertentu dari makna, budaya, dan sosial yang dimiliki pasien, dan menghindari memaksakan sistem nilai yang dianut yang diyakini perawat ketika mempunyai pandangan yang berbeda dengan pasien. Asuhan keperawatan perlu disesuaikan dengan nilai-nilai keperawatan, cara hidup, dan budaya. Asuhan keperawatan yang komprehensif secara budaya mengacu pada tindakan dan kepuasan komprehensif yang diatur agar sesuai dengan gaya hidup, kepercayaan, dan nilai budaya seseorang.
keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi untuk memperoleh asuhan kesehatan yang berarti, menguntungkan dan memuaskan. Tindakan dan keputusan yang diambil terdiri dari 1. Mempertahankan asuhan budaya atau kultur care, mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang dapat membantu pasien mengangkatkan dan mempertahankan situasi kesehatannya. Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. 2. Akomodasi dan negosiasi asuhan budaya atau kultur care, mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang akan membantu seseorang dengan budaya tertentu beradaptasi untuk dapat memperoleh hasil akhir kesehatan yang menguntungkan dan memuaskan. 3. Restrukturisasi dan pemulaan. Kembali asuhan keperawatan atau kultur care mengacu pada tindakan dan kepuasan profesional yang dapat membantu pasien mengatur kembali, mengubah atau memodifikasi gaya hidup mereka ke arah pola asuhan kesehatan yang baru, berbeda dan lebih menguntungkan. Selain itu, kepercayaan dan nilai budaya pasien tetap dihormati dan dapat diperoleh gaya hidup yang lebih baik atau lebih sehat. Yang keempat, konsep dan prinsip dalam teori keperawatan transkultural. Keperawatan transkultural adalah area keilmuan budaya pada proses belajar dan praktik keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan, dan tindakan. B. Konsep dalam keperawatan transkultural. A. Budaya adalah norma atau aturan, tindakan, dan anggota kelompok dipelajari dan dibagi serta memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak, dalam mengambil keputusan. Nilai budaya adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau sesuatu tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan. B. Perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan merupakan bentuk dan optimal mengacu pada kemungkinan variasi pendekatan keperawatan yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan budaya dan menghargai nilai individu, kepercayaan, dan tindakan termasuk kepekaan terhadap lingkungan dari individu yang dating dan individu yang makin akan kembali lagi. C. Diversity dalam masyarakat. Keragaman suku, agama, budaya, hasil bahasa Indonesia menjadi suatu hal tindakan dimiliki oleh negara. Karena itu, beragamaan dapat dijadikan sebagai sesuatu positif dalam mendukung pembangunan nasional di segala bidang. A. Pengaruh positif bidang politik dapat menimbulkan integritas nasional yang berdiri Bhinneka Tunggal Ika. Bidang ekonomi dapat menjadi aset nasional yang mendatangkan devisa negara yang besar dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bidang sosial dapat menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar kelompok sosialis dan
suku bangsa melalui pertukaran pelajar. Bidang perwisata menimbulkan daya tarik bagi wisata mancanegara. Bidang budaya dapat memperkaya kekayaan kebudayaan bangsa. Bidang inovasi dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi masing-masing daerah atau suku bangsa untuk lebih memajukan daerahnya. 2. Pengaruh negatif. Konflik bersifat ideologi, tipe konflik sosial yang berlatar belakang pembagian sistem nilai yang dianut dan diadakan ideologi dari berbagai kesatuan sosial. B. Konflik bersifat politis. Tipe konflik sosial yang berlatar belakang pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya dalam masyarakat. Menurut kepentingan di dunia, hanya 12 negara yang memiliki etnis homogeni atau monoetnis, yakni Australia, Islandia, Norwegia, Belanda, Maroko, Sulan, Portugal, Jerman, Denmark, Botswana, Somalia, Jepang. Tidak ada habisnya seperti India, bekas Yugoslavia, bekas Belgia, Nigeria, Malaysia, dan lain-lain. Indonesia sebagai negara majemuk tidak lepas dari konflik yang cenderung berhubungan dengan suku, agama, ras, adat, dan istiadat seperti pemberontakan Partai Komunitas Indonesia PKI Madiun 1948 dan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. B. Pemberontakan Darul Islam Indonesia. C. Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Konflik Sambas, konflik Sampit atau suku Dayak melawan transmigran suku Madura di Kalimantan. Konflik Ambon atau konflik agama, konflik Kupang, konflik Poso, dan lain-lain. Alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat multikultural. 1. Integrasi sosial dalam masyarakat multikultural. A. Pengertian integrasi sosial menurut Abdul Syabu, integrasi sosial adalah menghubungkan individu dengan individu yang lainnya sehingga berbentuk menjadi masyarakat. Menurut Vestiger, integrasi sosial terjadi apabila keseluruhan anggota dalam suatu kelompok kemauan dan tetap dalam kelompoknya seolah-olah satu sama lain saling terkait. B. Teori integritas sosial. Teori konflik menurut Karl Marx, yakni setiap masyarakat selalu berada dalam ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, agar terjadi integrasi, maka perlu dilakukan tekanan oleh pihak satu kepada pihak yang lainnya. Teori fungsional menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore, yakni setiap masyarakat selalu stabil dan relatif terintegrasi. Oleh karena itu, agar tetap terintegrasi, maka diperlukan adanya konsensus
konsensus antara anggota-anggotanya. C. Tipe dan bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi fungsional, proses penyesuaian antara anggota-anggota dalam suatu kelompok atau antara kelompok yang satu dengan kelompok lain dalam suatu masyarakat atas dasar fungsi aktivitas individu atau kelompok yang saling melengkapi satu sama lain. 2. Integrasi normatif, proses penyesuaian antara anggota-anggota dalam satu kelompok atau antara kelompok yang satu dengan yang lain dalam suatu masyarakat atas dasar norma-norma tertentu. 2. Bentuk integrasi dalam kehidupan masyarakat multikultural. A. Multikultural, internal, eksternal, vertikal, dan horizontal. Menurut Suarjono Soekanto, menyebutkan integrasi internal, yakni proses integrasi dengan cara menyatukan anggota-anggota dalam satu kelompok. 2. Integrasi nasional, yaitu proses integrasi dalam cara menyatukan berbagai macam kelompok ke dalam suatu kelompok yang lebih besar atau suatu masyarakat, misalnya organisasi kecil, organisasi besar. 3. Integritas vertikal, yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan. 4. Integrasi horizontal, yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu kelompok yang dimiliki persamaan, misalnya kelompok pelajar dan kelompok seni. E. Integrasi instrumental dan ideologis. Integrasi instrumental, yaitu integrasi yang tampak secara visual atau tampak dari adanya ikatan-ikatan sosial di antaranya individu-individu di dalam masyarakat. Integrasi instrumen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya norma atau kepentingan tertentu sebagai pengikat. 2. Adanya keberagamaan aktivitas seharian. 3. Adanya keseragaman pakaian. 4. Adanya tujuan tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan kelompok. 2. Integrasi ideologis, yaitu integrasi yang berbentuk karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat dan mendasarkan melalui proses alamiah tanpa adanya suatu ikatan tertentu, memiliki ciri-ciri adanya persamaan nilai-nilai yang berdasarkan yang membentuk atas kehendak sendiri. A. Adanya persamaan persepsi. B. Adanya persamaan orientasi kerja di antara anggota-anggotanya. C. Adanya tujuan yang sama. Integrasi aspek fisik, psikis, hubungan sosial dan proses. 1. Aspek fisik. Dilihat dari aspek fisik atau wadahnya, integrasi sosial bisa berbentuk organisasi atau pengubahan. 2. Aspek psikis ditandai dengan adanya kesadaran diri dari setiap orang yang mengatur diri dalam suatu wadah tertentu sehingga mereka menjadi bagian yang utuh, merasa memiliki dan mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan bersama. 3. Aspek hubungan sosial. Integrasi sosial bukan hanya ditandai dari integrasi
atau khusus. Dalam berkomunikasi, tetap integrasi dan bekerja sama dan bergotong royong untuk memecahkan masalah-masalah untuk memenuhi kebutuhan bersama. 4. Aspek proses. Integrasi sosial tidak dapat terjadi seketika, tetapi melalui proses panjang dan rumit karena membutuhkan waktu dan prosedur tertentu. G. Tahapan-tahapan integrasi sosial. 1. Tahapan akomodasi, yakni cara penyesuaian untuk mengatasi konflik tujuan. Akomodasi yakni A. Mengurangi pertentangan yang terjadi antara individu kelompok. B. Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, misalnya penundaan kenaikan bahasa bakar minyak. C. Mencari kemungkinan bekerja sama antara individu atau kelompok yang bertingkai. D. Mengusahakan peleburan antara kelompok yang berpisah. 2. Tahap kerjasama, yakni usaha dari 2 orang atau lebih atau kelompok dengan kelompok lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama disebabkan oleh A. Adanya kepentingan minat dan perhatian sama. B. Adanya kewajiban situasional atau mempunyai hak dan kewajiban yang sama di antara anggota. C. Adanya motif-motif untuk menolong orang lain. D. Keinginan untuk mencapai nilai atau hasil yang lebih besar. E. Adanya musuh bersama. 3. Dilihat dari sifatnya, kerjasama dibedakan menjadi A. Kerjasama primer, yakni kerjasama pokok, misalnya koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. B. Kerjasama sekunder, yakni kerjasama luar pokok, misalnya koperasi untuk kepentingan keuntungan. 4. Dilihat jenisnya, kerjasama dibedakan menjadi A. Kerukunan, B. Tawar menjadi, yakni saling memberikan usul terhadap organisasi tersebut. C. Kooptasi, yakni kerjasama dalam bentuk mau menerima pendapat dan ide orang atau kelompok lain. D. Koalisi, yakni kerjasama. D. Patungan, yakni cenderung ke modal. Terima kasih.